Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Yusron dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Universitas Terbuka Yogyakarta. Perkenankan, saya mempresentasikan penelitian terkait identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang dari penelitian tersebut yaitu menurut Doxiadis pada tahun 1968, perkembangan kota terdiri dari pertumbuhan dan transformasi. Transformasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penetrasi, yaitu masuknya fungsi baru ke dalam area yang sebelumnya memiliki fungsi yang seragam. Yang kedua yaitu invasi, yaitu berkembangnya fungsi baru dalam skala yang lebih besar dibandingkan pada tahap penetrasi, namun belum cukup kuat untuk menggantikan fungsi yang lama. Ketiga yaitu dominasi, yaitu fungsi baru mulai menguasai dan proporsi penggunaannya menjadi lebih besar daripada fungsi lama. Dan terakhir yaitu pada tahap suksesi, yaitu perubahan total ketika fungsi lama sepenuhnya berganti menjadi fungsi yang lebih baru. Transformasi seperti ini sering menimbulkan masalah di masyarakat karena banyak pembangunan yang tidak mengikuti ketentuan dalam rencana tata ruang. Dampak yang muncul juga tidak sedikit ketika pembangunan masyarakat tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketidaksesuaian tersebut memberikan pengaruh besar bagi penduduk kota, mulai dari aspek sosial, budaya, lingkungan, hingga perubahan struktur pada perkotaan. Salah satu dampak yang paling terlihat dan dirasakan langsung adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat di perkotaan. Karena kegiatan pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan sangat beragam, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memudahkan memahami proses transformasi yang terjadi. Guna lahan biasanya dipahami sebagai fungsi utama yang ditetapkan pada suatu kawasan dengan ketentuan tertentu, sedangkan kegiatan mengacu pada aktivitas atau bentuk pemanfaatan ruang yang terjadi pada suatu persil. Klasifikasi umum guna lahan perkotaan. Aktivitas pemanfaatan lahan oleh penduduk di kawasan perkotaan umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok seperti area perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, kawasan campuran, dan kategori lainnya. Namun tidak semua bagian kota memiliki fungsi lahan yang sesuai dengan kategori tersebut. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan aktivitas pemanfaatannya, khususnya untuk konteks di Kota Bandung. Permasalahan utama dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, transformasi guna lahan yang tidak sesuai dengan RT/RW. Contohnya, permukiman berubah menjadi komersial dan juga lahan hijau berubah menjadi kawasan terbangun. Dampaknya muncul ketidakberaturan tata kota dan tekanan pada infrastruktur. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas lingkungan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka dan meningkatnya pencemaran, sehingga menyebabkan masalah seperti sampah, banjir, dan kepadatan sering muncul akibat manfaatan ruang yang tidak terkendali. Ketiga yaitu ketimpangan fungsi ruang disebabkan karena adanya area yang terlalu padat aktivitas, sementara ruang publik atau ruang hijau menjadi minim. Timbul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi. Yang terakhir yaitu konflik kepentingan pemanfaatan lahan. Banyak pihak memiliki kepentingan berbeda terhadap lahan tersebut seperti masyarakat, pemerintah, investor, dan pelaku usaha, sehingga menjadi konflik yang muncul karena perbedaan tujuan tersebut, misalnya antara kebutuhan pemukiman dan ekspansi industri, sehingga perlu kebijakan penataan ruang yang mampu menengahi kepentingan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menilai apakah penggunaan lahan sesuai dengan aktivitas yang berlangsung dengan memahami sistem, karakteristik lahan, serta ragam kegiatan yang berkembang di wilayah tersebut, yaitu di wilayah Bandung. Selanjutnya yaitu sasaran. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teridentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, teridentifikasinya variasi kegiatan dalam suatu guna lahan. Yang ketiga, teridentifikasinya kegiatan yang berkembang di dalamnya. Keluaran yang diharapkan yaitu laporan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan Kota Bandung disusun sebagai dasar tahapan perencanaan selanjutnya, menjadi acuan memahami kondisi aktual pemanfaatan ruang serta mendukung pengambilan keputusan penataan ruang.
Lingkup studi dari penelitian tersebut yaitu berlokasi di Kota Bandung. Wilayah kajian dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Kemudian untuk durasinya yaitu 1 semester. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengorganisasian kegiatan. Yang pertama yaitu membentuk organisasi tim, kemudian yang kedua menyusun proposal kegiatan, yang selanjutnya yaitu melakukan pembahasan kegiatan, dilanjut dengan menyusun pola kebutuhan dan jenis data, dan selanjutnya melakukan pencarian data, kemudian dilanjut dengan menyusun perkiraan biaya, dan yang terakhir yaitu mengurus perizinan kepada pihak terkait. Pendekatan pelaksanaan yaitu yang pertama pemahaman dan perumusan masalah, dilanjut dengan identifikasi kebutuhan data dan penentuan sampel dan perangkat survei, kemudian penentuan target area, dilanjut dengan melakukan survei dan etika survei. Setelah dilakukan survei, kemudian dilakukan pengolahan dan penyajian data, kemudian hasilnya menjadi interpretasi hasil. Kemudian sampai pada kesimpulan yang pertama yaitu perkembangan Kota Bandung dipengaruhi oleh pertumbuhan dan transformasi guna lahan yang berlangsung secara dinamis. Yang kedua, ketidaksesuaian transformasi guna lahan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu survei ini penting untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Yang terakhir, pemanfaatan kondisi lapangan membantu menghasilkan data yang lebih akurat bagi pengambilan keputusan dan penataan ruang. Untuk penutup pada presentasi kali ini, yaitu hasil survei diharapkan menjadi landasan bagi perencanaan ruang kota Bandung yang adaptif dan berkelanjutan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.